Hello everyone, welcome to Learning Language Academy with me, Rina. Today we are going to talk about 20 singkatan bahasa Inggris yang kekinian yang sering banget kita pakai atau kita gunakan sehari-hari. Sebelum kita mulai, ada yang mau lewat dulu nih. Yang pertama, BRB. Ini adalah kependekan dari Be Right Back, yang artinya segera kembali. Nah, kita bisa pakai singkatan ini kalau kita mau ngasih tahu bahwa kita mau izin bentar ya, tapi nanti bakal balik lagi bentar lagi gitu ya ke dalam pembicaraan. Nah, kita bisa pakai singkatan ini ya. Pernah dengar YOLO? Yeps, ini merupakan singkatan dari You Only Live Once. Ya, kita bisa eja ini pakai YOLO. Ya. Nah, artinya adalah kita cuma hidup sekali. Nah, secara sederhana ungkapan ini tuh sebenarnya mengandung makna motivasi agar membuat hidup kamu lebih bermakna. Jangan diisi sama hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, tapi dalam bahasa gaul, istilah ini dipakai untuk meyakinkan orang-orang yang ragu atau ingin mencoba hal-hal yang belum pernah diketahuinya. Berikutnya CMIIW atau CMIIW. Ini kependekan dari Correct Me If I'm Wrong, yang artinya adalah koreksi kalau gue salah ya, gitu. Nah, karena jika ditulis akan sangat panjang ya, Correct Me If I'm Wrong, jadi biasanya kita nyingkat jadi CMIIW ya atau CMIIW. Nah, banyak banget ya orang yang gunain singkatan ini kalau mau mengkonfirmasi kepada orang lain. DIY. Ya, ini kependekan dari do it yourself yang artinya adalah lakukan sendiri. Nah, ini biasanya dipakai untuk kerajinan-kerajinan gitu ya, guys. Dimana ketika kita mau membuat sesuatu sebenarnya kita bisa loh bikin sendiri ya. Kemudian FYP atau for your page. Artinya untuk halaman Anda. Nah, ini nih singkatan yang populer banget untuk kamu para pengguna sosial media TikTok. Nah, ini untuk merujuk pada halaman beranda di akun TikTok yang menunjukkan deretan video yang sedang populer. IDK, I don't know. Nah, ini artinya ya gue nggak tahu gitu ya. Nah, artinya ya berarti kalau kita misalnya mau kasih tahu, kalau kita nggak tahu, kita bisa pakai ini. Ya lebih singkat dari kalau kita tulis I don't know. IDK. IMO atau IMO. Ini kependekan dari in my opinion. Atau artinya menurut pendapat saya. Nah, jadi kita bisa pakai ini kalau kamu mau menyampaikan pendapat kalian ya. LMAO atau biasanya kita bisa pakai lemau ya, lemau atau terserah deh mau gimana ya. Nah, ini kependekan dari laughing my ass off. Ya, laughing my ass off. Nah, ini punya arti sebetulnya tertawa terbahak-bahak ya. Jadi jangan artiin kata ini atau kalimat ini secara harfiah ya atau nggak bisa diartiin literally. Nah, ini juga biasanya, kalau dalam emoticon ya atau emoji itu kayak ketawa yang, kebahak-bahak gitu ya, ya atau ketawanya tuh untuk sesuatu yang lucu banget ya. Double OTD atau OOTD. Nah, ini kependekan dari outfit of the day. Nah, yang artinya adalah pakaian hari ini. Biasanya nih dipakai untuk sekelompok orang yang, membahas tentang pakaian yang dia pakai hari ini, ya atau misalnya OOTD kita hari ini, nuansa pantai ya guys gitu. Nah jadi ini biasanya dipakai untuk orang yang mau ngasih tahu, "Ini loh, pakaian gue hari ini temanya ini," atau dalam suatu kelompok yang memiliki semacam, eee, pakaian yang, sama gitu ya supaya kelihatan kompak. Double OT atau OOT
atau OOT. Ini kependekan dari out of topic, artinya di luar topik. Singkatan ini sering dipakai untuk ngingetin peserta diskusi supaya fokus ngebahas topik utama yang sudah disepakati ya guys. Nah, bisa juga digunakan ketika seseorang ingin memberikan informasi tertentu di luar topik pada sebuah grup percakapan. TBH atau to be honest. Artinya sejujurnya. Nah, ini tuh biasanya kita pakai kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu yang nggak kita buat-buat ya. Jadi benar-benar dari dalam hati kita. TMI adalah kependekan dari too much information. Ya, ini juga sering banget dipakai ya. Eh, nah, ini singkatannya dipakai untuk nggambarin informasi yang sebetulnya nggak terlalu penting untuk atau tidak perlu diketahui ya. Nah, bisa juga digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bercerita dengan detail informasi yang akhirnya ngebosenin gitu ya. Jadi, TMI loh gitu ya. Too much information. WDYT atau WDYT ya, ini kepanjangan dari what do you think. Artinya bagaimana menurut kamu. Kita bisa pakai singkatan ini kalau kita mau nanya pendapat dari orang lain terhadap sesuatu. AFAIK, AFAIK, ini dari kependekan as far as I know, yang artinya sejauh yang saya ketahui. Kita pakai ini ketika kita pengen berbagi informasi sebagai informasi yang yang gue tahu nih gitu ya. AFK, ini kependekan dari away from keyboard atau jauh dari keyboard. Nah, singkatan ini biasanya kita pakai ketika kita sedang online ya. Kita mau ngasih tahu bahwa sementara waktu kita nggak akan ngejawab pesan teman-teman yang lain karena kita sedang berada jauh dari keyboard atau jauh dari komputer atau handphone juga bisa. ANW, ini kependekan dari anyway yang memiliki arti ngomong-ngomong atau bagaimanapun atau gimana pun ya. Nah, singkatan ini sangat umum banget kita pakai ketika kita mau memulai pembicaraan. Atau misalnya kita lagi ngomongin sesuatu, tapi terus kita mengalihkan pembicaraan dari satu topik ke topik lainnya. Anyway, gitu ya. FYI, kepanjangannya adalah for your information. Nah, singkatan ini sering banget dipakai di awal kalimat untuk menekankan bahwa kita mau ngasih tahu sesuatu. IRL, IRL, in real life. Nah, artinya adalah dalam kehidupan nyata. Nah, singkatan ini tuh populer juga di dunia maya atau mungkin di sosial media ya, saat seseorang sedang memberikan komentar ya bahwa in real life gitu ya. Nah, ini yang sering banget kita pakai, tapi kira-kira kalian tahu nggak ya guys arti aslinya? Kepo atau KEPO. Nah, kependekan dari knowing every particular object. Artinya tuh mengetahui setiap objek tertentu. Nah, singkatan ini biasanya sering dipakai untuk menyebut seseorang yang serba pengen tahu detail informasi dari orang lain atau dari sesuatu. Ya, kepo loh gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah XOXO. Ya, ini singkatan dari hugs and kisses. Sebenarnya singkatannya nggak nyambung ya dari XOXO ya. Nah, tapi ini diartikan sebagai hugs and kisses karena X ini digambarkan seperti membuka kedua tangan untuk memeluk dan yang O-nya seperti gambar bibir. Biasanya ini sering kita temuin di akhir pesan. Misalnya, oke, sampai di sini dulu ya guys. Kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya atau di pembahasan berikutnya. XOXO. Okay? That's it for today's lesson, everyone. Don't forget to subscribe, like, and share this video if you find it useful. See you on another lesson. XOXO.